Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kita ketemu lagi di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Saya mendapatkan kesempatan kedua untuk mengulik tokoh sahabat dan guru saya, ini namanya Pak PM Susbandono, sebagai pengamat manajemen SDM dan juga penulis buku inspiratif. Selamat bertemu kembali Pak Sus. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih banyak Pak Yunus, salam sejahtera. Oke Pak Sus, di sesi yang lalu kita membahas mengenai Big Bang Disruption, ya. Kemudian bagaimana kompetensi sebagai seorang profesional, pencari kerja dan mahasiswa yang harus dibangun ya untuk suatu sukses. Nah kali ini saya ingin membuka pembicaraan kita ini bahwa ternyata kalau kita lihat tahun 2009 yang lalu, itu dari market capitalization di dunia, itu sejumlah 1,2 triliun USD, itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan seperti ExxonMobil, PetroChina, Walmart, ICBC, itu adalah bank terbesar di China, dan juga China Mobile. Nah, 10 tahun kemudian, di tahun 2019, saya cek kembali, market capitalization-nya totalnya 4,4 triliun US dollars. Daripada yang tadi tahun 2009, dan ternyata yang top 5 itu adalah Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook, yang notabene kebanyakan mereka adalah technology company. Nah, saya pengen Pak Sus menelisik ini dan memberikan analisisnya seperti apa. Ini kan sebetulnya revolusi teknologi ini yang telah terjadi. Kalau tadi tahun 2009, 5 perusahaan besar yang menguasai kapitalisasi 1,2 triliun US dollar, itu hari ini dia sudah menjadi sunset industry, sunset company. Dan 10 tahun setelah 2009, yaitu 2019, which is 2,5 atau 3 tahun yang lalu, sunset industry ini memang betul-betul sunset. Apa yang terjadi? Sekarang yang pegang kapitalisasi yang terbesar, bahkan kapitalisasinya 4 kali, 4,4 triliun US dollar, itu adalah perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai sunrise industry. Ini yang kemudian kita harus sikapi sebagai profesional-profesional di Indonesia. Apa yang harus kita sikapi dengan fenomena ini? Iya, betul sekali Pak Sus. Jadi Pak Sus tadi menyampaikan sunset industry dan juga sunrise ya. Dan kalau saya amatin juga yang sekarang masuk sunrise industry pun mereka juga berlomba-lomba untuk kemudian tidak menjadi perusahaan yang irrelevant ya. Saya berkata seperti saya sebut di sini Facebook. Bagaimana Mark Zuckerberg itu sebagai CEO-nya kan ngotot sekali bikin metaverse. Kemudian tadi seolah-olah gini, Microsoft juga mengikuti kan. Dan IBM juga mengikuti ke sana. Nah, kelihatannya walaupun dia masuk sunrise saat tahun 2019 yang lalu, sekarang mereka juga berlomba-lomba untuk menjadi tetap relevan dan mereka mendisrupt dirinya sendiri. Gimana? Menurut Pak Sus benar atau salah? Benar. Karena kalau mereka tidak melakukan self disruption, orang lain yang akan mendisrupt Anda. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk perusahaan, untuk industri saja, Pak Yunus. Berlaku juga untuk individu. Kalau Anda tidak mendisrupt diri Anda sendiri, maka Anda akan didisrupt oleh orang lain. Nah, silahkan saja. Saya sebetulnya ingin memberikan pesan kepada teman-teman yang saat ini bekerja di sunset industry. Kalau Anda tidak melakukan disruption terhadap diri Anda sendiri, maka orang akan mendisrupt Anda. Siapa? Tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana caranya Anda bisa bermental sunrise dan meninggalkan mental sunset? Ini problemnya di situ. Itu adalah sebuah mindset. Kalau Pak Yunus mungkin mengatakan growth mindset. Ini yang harus dimiliki oleh mereka-mereka agar dia tidak ikut terdisrupsi oleh orang lain, oleh mereka yang ada di luar. Oke, ini Pak Sus sudah mencoba mencuri tadi salah satu soft skill ya
Yang akan menjadi pembicaraan kita berikutnya. Nah, sekarang dengan era disruption yang sangat cepat ini, maka kita harus memastikan bahwa kita harus tetap relevan, kita harus bisa sukses untuk surfing the wave, ya, perubahan yang besar ini. Dan salah satu yang tadi adalah growth mindset tadi, ya. Kita tidak boleh berpuas diri dengan keahlian yang kita miliki sekarang. Kita harus belajar dan belajar supaya tetap keep us relevan, dan kita bisa kemudian sukses untuk surfing the wave tadi. Nah, kalau boleh saya bocorkan dikit, Pak Sus, ada juga soft skill yang lain yang perlu juga diperhatikan oleh para profesional yang menonton dalam channel ini. Yang lainnya adalah innovation and creativity. Itu juga sangat penting. Kemudian problem solving and critical thinking, itu juga merupakan key soft skill yang harus dikuasai. Leadership, terutama inclusive leadership. Kemudian data analis dan juga interpersonal skill. Nah, dari semua itu Pak Sus, silakan kalau Pak Sus barangkali mau mengulik dikit atau menambahkan. Tadi saya dengar Pak Sus punya rahasianya, ada tambahan lagi yang menarik tadi. Nah. Ya, ini kan sebetulnya Pak Yunus, ya. Ini kan sebetulnya soft skill, kompetensi soft skill. Ini sebetulnya. Nah, inilah sebetulnya yang diperlukan oleh orang-orang zaman kini untuk survive. Soft skill kompetensi. Instead of Anda memerlukan hard skill juga tentunya. Tetapi hard skill itu relatif lebih mudah didapat dibandingkan soft skill kompetensi. Itu ininya seperti itu, hukumnya seperti itu. Nah, saya kembali karena saya ini adalah mantan pengelola SDM di Indonesia, saya ingin memberikan pesan kepada para pengelola. Kalau hari ini Anda harus mengembangkan sumber daya manusia, people development, maka perhatikanlah kompetensi-kompetensi soft skill yang begitu banyak dan hari-hari ini begitu rumit. Mengapa? Karena kalau itu tidak Anda lakukan kepada mereka, mereka tidak akan bisa bersaing. Mereka akan menjadi sunset. Katakanlah sunset person atau sunset individu. Karena apa? Karena dunianya sekarang seperti itu. Contoh lain, kerja keras. Pantang menyerah. Terus siap untuk beruntung. Itu yang dikemukakan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Ya, dia mengatakan ya kalau Anda mau jadi outliers, ya tidak hanya survive tapi juga jadi outliers, Anda harus kerja keras, pantang menyerah dan siap untuk beruntung. Itu pesan dari dia, bukan dari saya. Yang ketiga berikutnya sebetulnya kita sulit untuk mengelola itu adalah bakat. Ya memang tadi saya mengatakan bahwa cognitive flexibility itu menurut saya given. Tetapi Malcolm Gladwell mengatakan Anda harus punya bakat, Anda harus cerdas, dan Anda harus berada di dalam lingkungan yang menguntungkan buat Anda. Ini syarat-syarat untuk menjadi outliers itu ada 6. Yang 3 bisa kita kelola, yang 3 kita tidak bisa kelola. Jadi gimana? Jangan kita terpaku pada apa yang tidak bisa kita kelola. Kita harus terpaku dan konsentrasi kepada 3 hal yang kita bisa kelola. Apa itu? Kerja keras. Jangan pernah menyerah dan siap untuk beruntung. Nah, itu nasihatnya Malcolm Gladwell, bukan dari saya itu, Pak. Nah, saya juga pernah mendengar gini, Pak Sus. Kita juga sering dikenalkan konsep quotient. Ada yang disebut dengan intellectual quotient, itu given. Jadi orang kalau IQ-nya 140 ya berbahagialah Anda. Tapi yang IQ-nya 90 ya jangan nangis bomba, ya kan? Karena itu biasa saja, itu given dari Yang Maha Kuasa. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan emotional quotient. Nah, itu kemudian kita dites bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Belum lagi kita selesai belajar itu ada muncul lagi, Pak Sus, spiritual quotient katanya. Wow, itu kelihatannya Pak Sus akan buka rahasia nih mengenai spiritual quotient. Katanya ada kompetensi yang baru lagi. Terus yang keempat, adversity quotient. Bagaimana kita digambarkan naik gunung, ada yang berhenti, ada yang nggak membatalkan gunung, berkemah karena capek, akhirnya turun lagi, sampai ada yang sampai ke puncak. Nah, 4 quotient itu yang saya ketahui, dan itu menurut saya konsep yang sangat baik untuk diterapkan di para talent-talent kita. Tetapi saya kembali ke yang spiritual quotient tadi, Pak Sus.
Saya dengar Pak Sus punya rahasia yang mau dibuka nih sekarang. Saya baru saja nih seminggu yang lalu dikirimin artikel ya. Artikel itu mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai spiritual and religion competencies. Wow. Jadi kompetensi itu sekali lagi, saya paling sedih Pak Yunus kalau orang menganggap bahwa kompetensi itu adalah hal-hal yang selama ini saya pelajari sejak 20 tahun yang lalu. Karena itu tadi, kalau zaman dulu saya kecil di kelas, di SD, SMP, itu ada pelajaran budi pekerti. Itu adalah sebetulnya pengembangan kompetensi soft skill. Nah, hal-hal seperti itu diajarkan ya agar manusia, seseorang itu bisa mempunyai, mohon maaf saya agak lebay, daya juang untuk merebut kemenangan. Lah, apa itu? Tadi disebut ada IQ itu memang given. Orang yang pinter matematik ya udahlah itu nggak bisa dibantah. Orang yang pinter bahasa, Pak, itu ada. Orang yang belajar bahasa tanpa guru. Ya, tanpa guru itu tidak pernah dia ikut kelas untuk ikut belajar bahasa Perancis katakanlah. Dan ada Pak Yunus pasti pernah dengar bahwa Haji Agus Salim itu bisa 8 bahasa asing tanpa guru. At that time Pak, pada saat kita perang kemerdekaan. Apalagi yang bisa kita jelaskan kepada teman-teman kita mengenai Pak Haji Agus Salim? Selain mengatakan ya itulah bakat Anda lah Pak Haji Agus Salim. Anda beruntung punya bakat seperti itu. Saya belajar bahasa Inggris sejak 1 SMP sampai sekarang nggak bisa-bisa Pak. Ya kenapa? Ya saya ingin excuse dengan mengatakan sorry, I'm not talented to speak bahasa Inggris, bahasa apapun juga. Nah itu tadi spiritual question itu menghasilkan spiritual kompetensi. Adversity itu kan sebetulnya tadi Pak Yunus menyinggung bahwa itu ada teori mengenai apa namanya quitter, ada teori, ada orang yang sifatnya itu adalah camper, ada orang yang sifatnya climber, ada 3. Yang pertama itu quitter, selalu menghindar. Quitter, ya betul. Quitter ya, jadi saya nggak mau lah ini pekerjaan ini berat, menghindar dari challenge. Kalau Anda menghindar dari challenge, Anda tidak akan bisa survive. Kemudian naik sedikit dari gunung itu ada disebut camper. Ya udah saya sampai sini aja lah. Ya saya akan membuat tenda, saya tidur di sini, gitulah enak, nyaman, lihat pemandangan dan sebagainya. Dan yang ketiga orang yang masih terus naik ke gunung itulah namanya adalah climber. Lah orang-orang berhasil yang disebut climber itu mungkin hanya 3-5% dari itu. Saya ini Pak Yunus, saya ini tipe camper. Karena kalau saya jadi climber, saya mungkin udah jadi menteri minimal, Pak. jadi itulah Pak Yunus. Jadi Anda silahkan Anda menempatkan diri Anda di mana. Apakah Anda menempatkan sebagai quitter, lari. Kalau ada masalah, lari. Kalau ada masalah, pergi. Anda akan jadi quitter. Anda jadi pecundang. Anda camper, Anda nyaman. Padahal tadi ada sebuah contoh bahwa orang harus rela, ikhlas untuk meninggalkan kenyamanannya guna mendapatkan future yang lebih bagus. Itulah climber. Baik Pak Sus. Saya amazed dengan penjelasan yang terakhir itu yang betul. Jadi quitter, camper, sama climber ya. Jadi itu benar sekali yang adversity quotient tadi. Itu adversity quotient. Tapi saya masih ingin mengulik yang tadi Pak Sus sampaikan, ada kompetensi baru yang disebut dengan religion tadi ya. Spiritual and religion competency. Dijelaskan lebih detail, Pak. Apa itu maksudnya? Saya tidak bisa menjelaskan teori meskipun saya baca teorinya. Saya ingin memberi contoh aja. Anda pernah dengar nggak seseorang namanya Pak Yunus? Dia mendapat hadiah Nobel. Betul. Ya? Muhammad Yunus ya. Muhammad Yunus ya, ini sama namanya dengan Pak Yunus. Pak Yunus tinggal itu dia mendapatkan hadiah Nobel itu karena dia mempunyai spiritual dan religion kompetensi. Nah, dia tidak melakukan charity-nya dia begitu saja. Dia ketika dia ditanya apa yang membuat Anda melakukan itu? Karena agama saya menyuruh saya seperti itu. Gila nggak itu, Pak? Kalau saya ditanya mengapa Susbandono kamu ngasih orang miskin, katakanlah suatu ketika saya ngasih pengemis, katakan, saya tidak akan menjawab bahwa karena agama saya menyuruh saya seperti itu.
Tapi dia mengatakan seperti itu. Yeah. Contoh lain supaya komplit. Kita dengar cerita tentang Bunda Teresa. Bunda Teresa, yes. Ya, dari Kalkuta. Dia sebetulnya dia orang Albania di Eropa, tapi dia hijrah ke India dan menetap di Kalkuta untuk membantu orang miskin. Ketika dia tidak apa yang mendorong Anda melakukan hal itu, dia mengatakan agama saya menyuruh saya seperti itu. Jadi itulah sebetulnya dua orang ya dari dua agama yang berbeda kebetulan, tetapi dia sama-sama mempunyai kompetensi religius dan kompetensi spiritual yang sama persis dan begitu besar kompetensinya. Wow, itu sangat keren sekali ya Pak Sus ya, bahwa ini kalau boleh saya kaitkan tuh dengan orang yang punya passion yang kuat. Itu saya pernah mendengar juga dari sahabat-sahabat saya mengatakan bahwa kalau Anda punya keinginan itu Anda harus mendeklarnya. Karena kalau kita mendeklarnya, maka semua universe ini akan mengamini. Jadi itu juga saya sangat believe ya. Banyak tokoh-tokoh kita di Indonesia pun yang dia punya keinginan yang sangat kuat, passionate, dan diperkuat dengan tadi yang Pak Sus bilang, ada spiritual and religion competencies. Mereka lah orang-orang yang kemudian sukses, dan mereka tidak pernah mengklaim kesuksesannya itu. Hanya orang lain yang akan mengatakan. Kira-kira gitu Pak Sus ya? Ya benar. Itu seperti itu, persis seperti itu. Mohon maaf Pak Yunus, saya tidak bisa menerangkan secara ilmiah, ya, dan saya hanya bisa memberikan contoh-contohnya saja. Baik. Baik, Pak Sus, kita sudah mengulik banyak hal ya mengenai bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh kita semua ya, profesional, para mahasiswa, para pencari kerja ini untuk bisa tetap survive di masa kini dan masa mendatang. Nah, sekarang kita coba akan close diskusi kita ini Pak Sus dengan tips dari your thought. Kira-kira kalau dari pemikiran seorang Sus Bandono itu, apa 3 tips yang bisa disampaikan kepada para penonton channel ini? Ya, saya terpaksa mengutip tips dari ahli-ahli, dari orang lain. Yang pertama dari Malcolm Gladwell. Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman sekalian. Sukses hari ini tergantung 3 hal. Pertama adalah kerja keras. Yang kedua pantang menyerah. Dan yang ketiga siap untuk beruntung. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Ketika Anda mempunyai 3 hal ini, maka Anda akan menjadi oleh Gladwell disebut sebagai outliers. Ya. Outliers. Itu tips saya yang pertama. Yang kedua adalah milikilah spiritual and religion competencies. Karena apa? Karena kita ini manusia sangat terbatas, Pak Yunus. Ya. Anda boleh profesor, boleh doktor, boleh jenderal, boleh presiden, boleh apapun juga. Anda itu terbatas, manusia itu terbatas. Maka ketika Anda memiliki spiritual dan religion kompetensi, maka keterbatasan Anda dilengkapi oleh kekuatan yang maha kuasa. Itu tips saya yang kedua. Jadi spiritual and religion kompetensi. Mengapa? Manusia itu adalah makhluk hidup yang tak terbatas. Nah, jadi terbatas. Yang ketiga adalah saya ingin mengutip pendapat Pak Yunus tadi. Ini merupakan pilihan. Apakah Anda menjadi quitter, pecundang, ataukah Anda menjadi camper, nyaman, ataukah Anda menjadi climber, sukses, berhasil, dan menjadi outliers. Oke. Begitu saja Pak Yunus. Baik, Pak Sus. Wah, ini saya tadi terkesima mendengar ini, dan memang itu semua valid. Dan para sobat kompetensi di seluruh Indonesia, kita semua, Anda, Pak Sus, Anda semua, kita adalah orang-orang yang diberikan nikmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini untuk tetap berprestasi. Kita harus tetap semangat. Dan pesan-pesan dari Pak Sus tadi merupakan pesan-pesan yang valid yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Sus, terima kasih banyak atas insight-nya, atas pelajarannya buat kita semua. Saya akan menyapa para sobat kompetensi. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia, itulah perbincangan saya dengan seorang tokoh, seorang Sus Bandono yang saya kenal selama ini, dan beliau sangat passionate untuk bisa men-sharing kepada kita inspirasi-inspirasi untuk memberikan semangat pada kita untuk selalu menjadi sukses.
dan selalu menjadi relevan, mengikuti era disruption, era perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Demikian, terima kasih sudah menonton channel ini. Kalau Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi itu dan selalu agile, adaptif, mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.